Kalau sudah Allah menghendaki hidayah akan menjadi peradaban. Jika Allah telah menghendaki terang itu menjadi peradaban hidup, tidak ada seseorang satupun yang mampu menghalanginya. Tidak akan ada. Itulah yang dikatakan dalam bahasa Sanepan, Mojopait, Sabdo Palon Noyo Genggong Nagih Janji. Kalau sudah Allah menghendaki hidayah akan menjadi peradaban. Jika Allah telah menghendaki terang itu menjadi peradaban hidup, tidak ada seseorang satupun yang mampu menghalanginya. Tidak akan ada. Itulah yang dikatakan dalam bahasa Sanepan, Mojopait, Sabdo Palon Noyo Genggong Nagih Janji. Itu bukan makhluk. Sabdo Palon Noyo Genggong itu adalah Gajah Mada yang memerankan Gajah Mada sebenarnya. Maaf, beribu maaf yang terbiasa bermain spiritual, mohon maaf jika saya membuka ini dari guru kami, dari gurunya. Sabdo itu ucapan suci, firman. Sabdo itu ucapan, dawuh. Palon itu suci, murni, bersih. Sabdo palon itu sabdo suci, sabdo bersih, sabdo mulia. Itu namanya sabdo palon. Noyo, saat masyarakat telah tersampaikan dan dapat menerima genggong sehingga semuanya menjadi perilaku hidup, maka nagih janji mereka yang beragama tanpa bertuhan saatnya untuk disingkirkan. Saat ja'al hak, datangnya hak, wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Itulah Sabdo Palon Noyo Genggong Nagih Janji. Sejarah itu pemiliknya sang penguasa, Bapak Ibu. Pemenang sejarah itu adalah penguasa. Seperti Syekh Subakir, Aji Soko, digambarkan zaman Nabi Ibrahim dulu. Ada yang memahami saat zaman sebelum Wali 9 kan ada Syekh Subakir nanemi. Itu sebenarnya Syekh Subakir yang asli itu zaman Nabi Ibrahim. Kemudian Syekh Subakir yang di zaman Wali itu adalah napak tilas. Napaknya Syekh Subakir sehingga disebut sebagai Syekh Subakir. Tapi namanya bukan itu. Kemudian numbali tanah Jawa, katanya belum ada orang. Sebenarnya enggak begitu. Dari guru kita itu dikatakan numbali tanah Jawa itu meletakkan kader-kader di titik-titik tertentu untuk menggelar tentang ilmu melalui perilaku uswatun hasanah dalam sistem pertanian, peternakan, perkebunan, teknologi. Itu dari guru kita. Mohon maaf jika saya menguatkan supaya tidak semata-mata katanya yang bersangkutan juga menemui saya mengatakan, "Apa aku iki dukun?" Aku ki dukun. Jadi saya itu meletakkan di titik-titik strategis itu menempatkan rata-rata 9 orang yang memiliki spesifikasi keahliannya masing-masing. Ada yang ahli ternak, ahli pertanian, ahli air, ahli angin. Itu ada yang 9 minimal
3 orang memang. Itu yang kemudian ditempatkan di satu tempat, kemudian disebut sebagai kowe dadi tumbale tanah Jawa. Itu kalau dari Mbah Yai dulu. Gitu. Saya kan juga baru ngungkap ini, kenapa? Kaki swayai, wong wis gak patek gampang nesu wisan insyaallah. Nek grundel iya. Jadi Sabda Palamaya Genggong itu bukan orang, tapi itu ajaran. Hayam Wuruk itu Raja Majapahit, tapi dia murid gurunya. Itu di India, Syekh Asyator gurunya, Asatiri gurunya, cuman karena di India kemudian gawi ada utusan, sang utusan ini wakil, fungsinya sebagai wakil, sehingga dia juga innaladi yubayi unaka diberi wenang, tapi hanya beberapa orang saja. Ini adalah Syekh Jumadil Kubro yang tidak lain adalah Gajah Mada. Kalau kamu mengatakan, loh gak, Majapahit itu kan Hindu. Enggak, dokumennya ada di Romo. Kitab Sotasoma itu Arab, Pegon, kemudian menjabarkan dari ayat. Yang asli Arab. Yang asli itu ya bahasa Jawa, cuma mencuplik ayat-ayat. Bukaannya juga sholawatan, tapi menjabarkan mana sholawat itu detail, tidak di lapangan. Detail. Tuh. Ya saya kira begitu. Nek diterusnya ya tuh, kingko tembuse Sasta Jendra Hayoningrat Pangruwetang Biyu akan kedewan akan acara. Jamarakumullah, ini PR. Saya punya PR ke kamu itu satu sejarah. Sejarah ini diungkap wiwit Mbah Nabi Adam nganti teko Nabi Muhammad sampai mungkin sejarah keimamahan itu gak ada enteke. Sejarah yang telah masuk ke Romo itu 25.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Dengan kata lain berarti 17 tahun sebelum Nabi Adam. Kan gitu dah. Kalau sebelumnya lagi itu mencelo-mencelo seperti Lemurian. Sebenarnya siapa sih Lemurian itu? Teknologinya apa sih? Di Lemurian itu memang spiritualnya yang tinggi. Kalau di Atlantis itu teknologi. Bla 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 bla. Suatu saat tagihan nek kowe pengen ngrungok, tapi kowe nagih ya entenono. Ada jempalian ya kono kan. Sejarah kenabian. Karena yang tertulis di dalam Al-Quran itu cuplian rata-rata sang nabi yang bersangkutan itu menjelang kondur atau dia baru tertunjuk menjadi pelanjut. Tapi kehidupan sehari-harinya nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad sendiri dalam sistem kenegaraan dan teknologinya saat menjadi Yasrib menjadi Madinah, itu tidak ada satupun tentang ulasan
apa yang dilakukan Nabi, sistem negara apa yang dilakukan oleh Nabi setelah bedah Mekah, setelah Yasrib menjadi Madinah. Padahal disitulah keemasannya Nabi Muhammad, tapi ditutup hebat habis-habisan. Kenapa? Sebab jika tidak ditutup, Nabi ternyata memiliki wakil, menunjuk wakil setelah beliau wafat yang berfungsi sebagai makna ruhiyah spiritual bagi yang ingin mengenal Tuhan, mengenal jati dirinya dan mengenal akhirat. Itu kepada siapa? Itu akan terbuka semuanya. Makanya ada penguasa, beberapa penguasa, hampir semua penguasa, atau bahkan semua penguasa, tahu nggak nih, itu semuanya mengingkarinya, sehingga konspirasi Islam pertama kali supaya Yasrib yang menjadi Madinah tidak terungkap, maka muncullah Sakifah Bani Sa'idah yang di luar nurulnya Nabi Muhammad. Seperti apa? Lain waktu sampean tagih saja. Ya. Itu banyak. Itulah yang disebut kebenaran yang hilang. Nabi Adam itu hanya difahami. Iki sing ngomong bukan saya, yang ngomong itu Nabi Adam sendiri. Sejarahku dilurus nih. Masak sih, anggo basa Jawa masalahnya ya. Masa sih saya disamakan tikus? Setiap kali istri saya melahirkan, setiap tahun itu 4. Setiap tahun 4 wedok loro, lanang loro dikawin silangke. Sampai anakku mosok enek 120 apa 200 ngono to. Kok koyok tikus wae. Beliau yang ngomong, tolong diluruske, paling enggak ke jamaah lah. Garwaku ki 3, kenapa saya 3? Karena itu perintah guru dalam membuka peradaban baru. Karena dari sistem Atlantis dan Lemurian untuk menyatukan, itu adalah imam itu mensyaratkan istri 3. Kenapa? Ada sesuatu, ini yang saya belum bisa ngungkap. Karena saya juga mengalami pertentangan di sini lama. Oke. Dan itu jika diungkap berkaitan dengan itu, orang nggak mencari ilmunya. Satu mencari sains, kedua mencari bondo bandu. Itu. Oke teman-teman, udah 1 jam. Selanjutnya ini nanti kita puji wali alam. Kalau puji wali kutub itu memang imam zaman, itu yang nggak boleh ditulis, karena itu sebagai salah satu hujahnya para murid, sehingga kalau tidak jadi murid, orang luar tidak tahu tentang puji wali kutub itu. Tapi saya pernah beberapa kali ketemu dengan tokoh Buddha. Saat ada yang ngecek datang ke sini, apakah Pak Yai menjalankan puji wali kutub? Saya jawab iya. Dia kaget karena ternyata di mereka itu tertulis.
itu dilaksanakan hanya jika ada imam. Dan yang paling jarang dilakukan itu dilakukan jika peradaban baru, menjelang peradaban baru, dan wis menungso wis gak kena ditoto, jelas sudah gak bisa ditoto lagi. Itu adalah puji wali alam. Kita akan melakukan puji wali alam ini nanti setelah ini nanti di depan pendopo di tempat terbuka kita melakukannya. Kemudian bacaannya ada di kantor pusat, tidak kan bisa satu lembar dibaca beberapa wong menghadap kemana begitu, yang penting begitu nanti di kantor pusat. Tapi nanti kan Rois juga akan tolong Rois membanterkan ini terbuka, ada singgung nyaut dibanter nih menghadap ke barat apa bacaannya, ke timur apa bacaannya. Nanti ikuti imam saja ya. Nanti kita lakukan jam-jam 10:04 kita tata-tata, lambat-lambatnya 10:30 juga sekitar 1 jaman. Oke. Tapi kalau puji alam ini sudah diangkat, ya memang bagian dari yusbih, pemurnian, pembersihan. Sehingga jamaah juga untuk semakin menguatkan mentalnya, menguatkan kencengin niat dan tekadnya untuk berada di dalam perilaku selamat, cara selamat, berpikir selamat. Itu yang diperlukan pada kita semua. Mengenai hal-hal yang lain, insya Allah nanti di Ramadan jika memungkinkan kita akan nyusuli beberapa hal. Jika memang ada sesuatu, entah pelatihan, entah kajian di bulan Ramadan, secara rutin kalau memang itu ada sesuatu yang mendesak yang kita akan sampaikan melalui media sosial atau online, maka cabang jamaah akan dikabari lebih lanjut. Karena mungkin ada situasi itu nantinya. Akhirnya itu saja. Sekarang toto-toto, ya nanti kita ke depan pendopo, itu nanti pelaksanaannya di bawah langit dan nggak pakai sandal. Jadi kaki langsung bersentuhan dengan tanah. Ya nek nggawa sandal teko kono sandal kemudian sandalnya tidak ngarepe kan gak diidek gitu sah. Bisa jadi begitu. Jadi langsung bersentuhan dengan tanah. Apa hikmahnya, apa nanti panjang nanti ya. Rama juga rada kesakitan. Begitu. Dan jika ada yang jamaah yang mungkin sensitif, mudah ditaukan sesuatu yang lain tidak bisa lihat, tinggu diri. Nggak usah piye-piye, nggak usah gimana. Seandainya ada di sini jamaah yang sensitif, yang mudah melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat, nggak usah diceritakan daripada mungkin satu nanti disalahpahami, ego, sok tahu, atau menjadi menakutkan. Karena yang hadir nek kowe diketokne saya yakin mungkin sing tersisa gak akeh terbirit-birit. Karena semua penggedi dari mereka kita Romo panggil untuk ikut nyekseni karena Romo absen. Tapi ada tamu tadi sudah ketemu Romo, cantiknya memang luar biasa.
rumahnya kutub 9 piantun putri, pakaiannya seperti Roosevelt, siapa? Boneka itu, Rapunzel, Elsa, ya, saya nggak tahu. Kalau seandainya dia muncul secara fisik, biar dia yang muncul ya. Cuman masalahnya kan wong lanang gak sida puji. Putih, putih-putih, senogel. Tapi ada jin yang bentuknya persis seperti Lord of the Ring, yang jika jalan berangkang, tapi warnanya ini lebih merah karena memang makhluk magma. Kupingnya begini, nanti malah takut. Dua hari yang lalu saya nyebar undangan ke mereka. Telurnya bentuknya ada yang separuh manusia, separuh ular, ada yang ular. Tapi itu agak jauh agak di sungai, di timur sungai. Saya ceritakan supaya kamu nggak kaget dan nggak usah gimana-gimana, nanti kebingungan sendiri. Karena saya mendengar isunya kan juga tidak sedikit yang bisa metafisik. Tapi mohon yang baik metafisik ataupun yang tidak itu tidak ada unsur masalah kemakrifatan kemudian yang bisa melihat lebih unggul. Mohon untuk tidak difahami, apalagi yang bisa lihat merasa lebih unggul daripada yang tidak bisa melihat. Tolong ini dibuang, itu nggak ada kaitannya. Tentang makrifat, tentang taqarruban ilallah, tentang malaikatul muqarrabin, tentang lilah, filah, dan bilah, tentang kemakrifatan, tidak ada kaitannya. Ada orang yang bisa melihat dan tidak bisa melihat, itu menunjukkan lebih dekat atau tidak ada kaitannya. Aman sing gak roh, aman sing gak roh. Gak sah ngempet cerita, memang gak ada yang diceritakne. Aman, gitu loh. Mergo nek roh cerita itu mudah terbawa ego. Terpaksa saya cerita ini karena selama ini saya juga nggak pernah cerita di kajian tentang hal-hal semacam itu. Karena juga ingin antisipasi nanti kamu salah pahami, melegalkan. Kemudian yang lihat itu berarti lebih hebat. Tidak, mohon untuk difahami, tidak begitu. Dan saya khawatir jika nanti tiba-tiba ada yang tahu kemudian kaget, maka saya informasikan lebih dulu. Walaupun sudah kita informasikan ke mereka, tetap gaib. Kalaupun muncul, saya minta mereka muncul sebagai manusia, tampak sebagai manusia, bahkan bisa jadi bergabung seperti kita. Ya, jadi ada yang sudah kita foto tadi, ada fotonya, tapi kata buka ya, nggak usah.
Tadi ada yang bisa kita foto, dia Maung Pejajaran tadi. Jadi datang cukup awal, kemudian sempat menemui Romo, kemudian tapi dia berwujud orang. Oke, ini saya cerita, saya bermaksud hanya supaya diantisipasi untuk hati-hati aja. Gak usah gimana-gimana, gak usah kaget. Dan yang bagian panitia, Pokja, kalau kamu melihat, karena tadi ada yang nggak pakai cincin kok beberapa, biasanya mbok ingeti ya, cuekin. Bisa jadi itu adalah dari mereka. Nggak pakai cincin, nggak usah gimana-gimana. Nggak usah gimana. Kalau ada tampak orang asing, nggak usah gimana-gimana. Ya saya kira begitu ya ini. Romo sampaikan ini memang bagian dari Ka'bah itu kan pusat hati, memuncir kepada Tuhan, bukan kotak sana. Panjang nanti. Oke, saya kira begitu. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirah, dalam ampunannya, toto-toto, terus kemudian semoga dalam ridhonya, maghfirahnya, dalam ampunannya, mendapatkan berberan, berkah sahabat pangestu guru wasitoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.